Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Aceh Jahalani, mahasiswa IKIP Siliwangi. Saya sedang melaksanakan tugas KKN atau kuliah kerja nyata untuk mengetahui bagaimana pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Terutama yang Bapak ajar, mungkin di sekolah Bapak bagaimana cara pembelajarannya yang ingin saya tanyakan nanti ya. Iya. Sebelum ke inti Pak, saya boleh berkenalan dulu. Boleh, Siapa boleh. dengan Bapak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Deden Atafaris. Oh iya, beralamat di mana Pak? Saya beralamat di Kampung Bunjul, Desa Bojong. Oh iya. Bapak kerja di SD atau di SMP Pak? Saya di SD. Oh di SD. Di Oh iya. Sudah berapa lama Pak mengajar di SD? Saya terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2008 kurang lebih sampai sekarang 13 tahun. Oh, udah lama berarti ya Pak? Ya, lumayan. Mengabdi ya di SD ya. Ya, lumayan. Sebagai guru mapel atau guru kelas Pak? Karena sesuai pendidikan formal FKIP, saya kebetulan jadi wali kelas, guru kelas. Oh iya, betul. Jadi linear ya Pak ya? Ya, linear. Nah selanjutnya Pak, bagaimana kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 di SD Bapak yang diterapkannya? Saya sebelumnya mengumpulkan orang tua murid, kemudian membentuk sebuah kelompok dan membentuk di situ koordinator kelas. Jadi kalau misalkan saya membagikan tugas maupun luring atau daring, saya tinggal membagikan tugas ke koordinator kelas itu gitu. Oh iya, biar lebih efektif Ya, biar lebih efektif lah dan efisien gitu. Apakah di SD Bapak bisa didaringkan atau ada yang ujung belajarnya bisa daring semua atau gimana Pak? Jadi di SD saya kebetulan ada sebagian anak gitu ya, yang tinggalnya itu sulit dengan jaringan gitu. Jadi iya. saya melakukan mekanisme dari dalam seminggu gitu, ada yang luring, ada yang daring gitu. Jadi tergantung kebutuhan anak yang minta gitu. Iya. Guru-guru harus bisa menyesuaikan. Ya betul, guru-guru harus bisa menyesuaikan. Kebetulan itu juga udah musyawarah sama kepala sekolah dan guru rekan yang lainnya gitu. Iya. Nah selanjutnya Pak, metode apa yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran tersebut Pak? Saya ada beberapa metode. Kemudian yang pertama biasa ya, kalau misalkan luring saya menggunakan metode demonstrasi, bukan demonstrasi maaf ya, metode konvensional atau metode ceramah ya gitu. Yang kedua saya melakukan atau menggunakan metode diskusi. Kemudian yang terakhir saya menggunakan metode demonstrasi gitu ya. Ya. Berarti banyak itunya berarti yang mungkin disesuaikan dengan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak lah gitu. Selanjutnya Pak, media apa yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran luring atau daring gitu Pak? Saya melakukan berbagai media gitu ya. Kalau misalkan yang pertama menggunakan media cetak seperti lembar kerja gitu. Kalau misalkan sesuai dengan tema gitu ya. Tema karena kan sekarang di kurikulum 2013 gitu ya, menggunakan tema dan misalkan di situ ada poin-poinnya subtema gitu ya. Jadi tergantung temanya itu pembelajaran gitu. Mungkin yang lebih diutamakan mungkin buku tema. Iya, buku tema gitu ya. Lembar kerja siswa. Iya, betul. Iya. Mungkin lumayan efektif ya kalau memakai itu juga ya medianya, memakai buku tema. Kan kalau daring kan lebih sulitnya itu kalau menggunakan via Zoom atau bagaimana gitu ya. Iya, betul. Tapi Bapak ada bantuannya misalkan dengan cara membuat grup WhatsApp ada tidak Pak? Bisa ada saya laksanakan? Ya, karena itu tadi ya, saya mengumpulkan orang tua murid. Kemudian di situ pertama saya membuat grup WA gitu ya, karena murid di sini pasti ketergantungan masih sama orang tua gitu ya. Kemudian di situ salah satu orang tua murid dijadikan koordinator kelas gitu ya, supaya gampang saya mau mengambil metode pembelajarannya PTM atau luring gitu ya, luring atau misalkan daring lah maksudnya gitu. Iya. Mungkin ya kalau WA bisa ya dipaksakan mungkin dengan mengirim gambar ya, kalau kan beda lagi kalau dengan misalkan dengan media Zoom mungkinnya lebih sulit kan, kalau Zoom harus jaringannya harus bagus gitu ya kan, kalau WA mungkin bisa ya, bisa dilaksanakan. Kalau misalkan dibandingkan via WA dan Zoom itu ya, lebih efektif menggunakan via WA gitu ya. Di situ kalau misalkan saya membagikan tugas gitu, itu juga kalau misalkan daring gitu ya. Iya. Bagus Pak ya. Nah selanjutnya Pak, pada saat kegiatan pembelajaran luring, apakah siswa selalu aktif Pak dan hadir gitu Pak? Alhamdulillah
kebetulan di sekolah saya anak-anak selalu aktif semua gitu ya. Ya meskipun itu mau luring atau daring juga gitu ya. Anak-anak alhamdulillah pada aktif gitu. Iya. Walaupun dalam keadaan pandemi Nah, ya, gitu, masih meskipun diberi kesemangatannya Iya, untuk selalu iya. aktif belajar Iya mungkin betul. ya. Iya betul. Meskipun pandemi belum berlalu juga gitu ya. Iya. Iya. Ya berharap ya mudah-mudahan cepat tatap muka. Iya berobat betul. Karena dulu berarti ya. kalau misalkan tatap muka itu sangat efektif gitu ketimbang daring gitu ya. Iya. Nggak ribet ya. Iya, gak ribet. Cara penyampaian kita ke anak gitu ya. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya Pak, bagaimana cara menumbuhkan perhatian siswa terhadap pembelajaran gitu Pak, supaya anak aktif misalkan mengikuti pembelajaran jarum jum misalkan, aktifnya cara-caranya. Iya. Cara yang pertama saya menghubungi ke koordinator kelas, Iya. kemudian nanti koordinator kelas itu orang tua murid kan ya, Iya. nanti menginformasikan ke orang tua yang lainnya supaya anak lebih aktif lagi gitu. Iya. Pada saat pembelajaran mungkinnya bisa dengan menggunakan permainan juga bisa mungkinnya Iya. supaya anak aktif. Iya misalnya. betul. Itu adanya di metode demonstrasi gitu ya. Iya. Karena anak dilibatkan dengan benda nyata lah gitu ya. Iya. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan, mungkin nggak ada yang saya tanyakan lagi, dicukupkan sekian. Mohon maaf Pak udah mengganggu waktunya. Enggak. Ya, Terima kasih. terima kasih apa ya atas Ya. waktunya. Mohon Ya maaf sama-sama ya. ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aceng Jailani, mahasiswa IKIP Siliwangi. Saya di sini Pak sedang melaksanakan tugas KKN atau kuliah kerja nyata, di mana temanya saya harus mengetahui tentang pembelajaran di sekolah pada saat pandemi COVID-19. Saya harus mencari informasi bagaimana kita belajar di sekolah ini ya. Ya, seperti itu. Nama saya Bapak Anuskio. Alamat di mana Pak? Alamat Kampung Kampir, Desa Sukamana, Kecamatan. Masih Kecamatan juga berarti ya. Kecamatan dengan saya sama Pak ya. Nah, Bapak kerja di sini Pak udah berapa lama Pak? Saya bekerja dari tahun 2008 sampai sekarang, kurang lebih 12 tahunan lah di sini. Oh, udah lumayan lama berarti ya. Dia apa itu Pak? Namanya? Ini SD Giriwangi, Oh, sedikit ya Kampung Cirumangi, desanya Cirengan. beda desa ya. Ya beda desa. Saya Pak dari Desa Bojong ya. Oh, Tadi lupa iya. mengenalkan dulu ya. Iya. Iya. Nah, Bapak di sini sebagai guru apa Pak? Guru mapel atau guru kelas Pak? Ya kebetulan saya megang kelas ya, kelas 2. Oh, iya. Berarti Bapak udah linear di sininya PGSD ya. Iya, Jadi megangnya. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah ini Pak, pembelajarannya Untuk daring atau jarum jum gitu Pak atau untuk pembelajarannya ya kita yang pertama melakukan daring ya, ada juga luring, ada juga jarum. karena mungkinnya tidak semua juga ada jaringan mungkin ya itu kendalanya. Ya, jadi tidak setiap siswa melakukan ya sidang Kayaknya sebagiannya yang bisa online-nya mungkin yang bisa daring mungkin jaringannya bagus bisa ya. ya terkadang kita melakukan pembelajaran daring ya, karena ada sinyal ya, ada kuotanya juga. Kadang-kadang HP itu HP ya nya juga untuk kan. anak kan mungkin Iya. nggak punya berarti ya kebutuhan ya. Ya. Tapi kan sebagai guru gitu ya harus bagaimana nih caranya menyampaikan Selanjutnya Pak, metode apa sih yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran luring atau daring? ya, untuk saya di sini menggunakan metode daring ya. Mungkin bisa lewat kalau daring mungkinnya tanya jawab ya Nah, infonya seperti itu. ya, demonstrasi berarti Iya, kadang kita juga menggunakan aplikasi seperti Zoom. yang bisa daring mungkin bisa ya menggunakan medianya menggunakan Zoom berarti ya. Iya, menggunakan Zoom bisa ya. Ada yang menggunakan WhatsApp bisa WhatsApp, video call. berarti medianya Bapak ya banyak ya berarti ya. Kalau jarum dulu mungkin menggunakan
dengan apa ya buku tema mungkin ya kalau jarum Ya, jung. kalau jarum jung kita yang utamanya diutamakan menggunakan apa ya? Gambar kerja lagi. Kalau yang lain apa? Kesehatan, ya. Ya walaupun Ya. jarum jung juga ya tetap Jarum jung juga. diterapkan ya protokol kesehatannya. Dan jumlah siswanya juga kan dibatasi. Di kelompok Di mungkin ya. kelompok minimal lah 5 orang. 5 orang. Terus Pak selanjutnya pada saat kegiatan pembelajaran jarum jung atau daring seberapa besar sih siswa aktif dan hadir dalam mengikuti pelajarannya? Ya, itu jarum jung ya, alhamdulillah motivasi siswa untuk belajar itu sangat bagus ya. Kalau di sini Walaupun ya, dalam keadaan gini ya, ya, siswa tetap aktif berarti ya. ya seperti itu. Nah, ketika saya memberikan waktu kumpul hari ini jam 7, mereka sebenarnya itu ada di tempat, keaktifan mereka itu luar biasa. Bagus berarti ya, mungkin ada yang selalu hadir, mungkin ya, Ya. selalu mungkin bisa Alhamdulillah dilakukan ya. ya, selalu hadir, kecuali kalau mereka sakit dan mereka ada kepentingan. Motivasi mereka untuk belajar, alhamdulillah di sini bagus. Ya, Berarti ya di sini ya walaupun beda-beda metode maksudnya ya, beda-beda media mungkin ya, tapi siswa tetap aktif. aktif, alhamdulillah. Ya. Nah ini mungkin yang terakhir Pak, bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar siswa saat pembelajaran jarum jung atau daring Pak? Untuk agar siswanya berfokus kepada kita, nah kita akan mengadakan suatu kuis ya, dalam ya kuis. Nah, misalkan kita mengadakan pertanyaan dan dilemparkan kepada si anak tersebut. Nah nanti si anak tersebut menjawab, nah kita kasih poin 100 ya, kasih penilaiannya ya lebih, dan kita juga memberikan apresiasi berupa pujian-pujian seperti itu. Ya, seperti itu. Kreatif banget berarti Bapak ya dalam menghadapi situasi belajar seperti ini ya. Ya sebisa mungkin lah kita Berbeda media gitu ya, dalam cara pembelajarannya berbeda-beda, tapi ya guru mungkin harus sanggup lagi ya Iya. menghadapinya. ya, karena kan kewajiban kita harus tersampaikan, hak mereka harus mendapatkan ya, siswa mendapatkan hak, kita melakukan kewajiban. Hak mereka apa? Hak mereka kan mendapatkan ilmu. Nah, itu yang harus kita pegang. Dalam kurikulumnya mungkin Pak ada kurikulum yang darurat saat ini ya. Sementara kurikulumnya dalam menggunakan Kurikulum pandemi yang ada ini mengikuti aturan aja mungkin ya. sesuai aturan pemerintah. Mungkin semua guru ya di sini melaksanakan kurikulum itu ya Iya. diinstruksikan. Ya. Ya mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu istirahatnya mungkin Pak. Ya, Terima sukses kasih banyak selalu ya. ya. Sukses selalu ya. Ya siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.